Firman, tadi kan di awal Pak Firman sudah menyinggung bahwa ayat yang diturunkan oleh Allah ya, pertama itu Iqra kan. Nah, Iqra itu tadi literasi. Jadi ada kaitannya bahwa dengan pandemi begini kan kita juga harus Iqra mungkin ya terhadap pandemi itu apa sih, kenapa bisa sampai setahun, kira-kira apa hikmah gitu, atau faktornya kan ada kondisi yang memang jadi down gitu ya, jadi menyerah, putus asa dengan keadaan karena banyak sekali yang mengalami kesulitan, berbagai kesulitan ya. Mungkin di antara kita kesulitan masalah kuota, jadi nggak bisa belajar gitu, kesulitan akses internet atau mungkin perangkatnya juga nggak ada. Nah, bagaimana cara menyikapinya hal seperti itu, Pak Firman? Ya, baik. Tadi Ibu sudah berikan jawaban sebetulnya. Jadi salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah sabar. Yeah. Dan ini betul, Al-Quran sendiri juga memerintahkan seperti itu. Wasta'inu bis-sabri was-sabar. Jadi dan memohon pertolonganlah kalian semua kepada kami, kata Allah, bis-sabri was-sabar, dengan sabar dan sholat. Dalam konteks COVID-19, katakanlah pandemi gitu ya, pandemi COVID-19, apa yang harus kita lakukan sebagai orang beriman? Tentu kita diingatkan dengan rukun iman. Salah satu rukun iman itu adalah mengimani qada dan qadar Allah. Qadarullah, ini sudah ketentuan Allah, takdir Allah. Bagaimana menyikapi takdir? Yang pertama adalah ridho, terima dulu bahwa ini adalah sebuah ketentuan. Jangan kita langsung kecewa atau menyalahkan atau mencari kambing hitam. Itu bukan karakter seorang yang beriman. Karena rukun iman sendiri adalah takdir. Setelah itu kita kemudian ridho itu adalah menerima ya, apapun yang terjadi kita terima dulu. Hari ini kita lahir di orang tua yang ada hari ini, itu adalah ketentuan. Hari ini kita jadi laki-laki, itu ketentuan. Nah, setelah itu kemudian tadi kata Ibu, sabar. Sabar itu bukan berarti pasif. Diam gitu. Tapi sabar itu adalah inovatif, berpikir, Iqra, itu sabar. Jadi sabar itu adalah cari tahu. Kalau sabar dimaknai diam, itu namanya mengeluh. Itu nanti akan lebih. Jadi kita semua yang ada dalam kondisi sekarang ini tidak ada yang tidak Allah ketahui sebelum dan sesudahnya, dan kita yakin ini adalah ketentuan Allah, dan ketika ketentuan Allah sudah dihadirkan kita terima sebagai ketentuan dan kita sabar menjalannya dengan meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Karena sholat itu sebetulnya, saya sedikit tambahkan ini, sejarah sholat itu adalah bypass dari Allah. Karena umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu ketika memohon sesuatu kepada nabinya itu langsung gitu. Umat dulu itu ketika ingin makanan, nabinya mohon kepada Allah untuk. Oh, jadi lewat nabi dulu. Lewat nabi dulu. Oh, iya. Nah, Nabi Muhammad Allah berikan satu, katakanlah, didikan, dan ini untuk umatnya juga. Bahkan di tengah-tengah kondisi tahun kesedihan saat itu ya, Nabi di boikot ya oleh kampung halamannya yang tidak menyetujui dakwah Nabi. Kemudian istri Rasul yang pertama wafat, kemudian pamannya yang senantiasa melindungi perjuangan Nabi juga wafat. Sangat sedih sekali saat itu. Bahkan Nabi untuk menenangkan diri ke Taif saja itu dengan perjalanan yang sangat jauh, malah di sana sudah disiapkan anak kecil yang sudah memegang batu ya untuk melempari Nabi yang baru datang. Sudah jauh perjalanan, wah sangat. Bagaimana kita merasakan kondisi itu? Tapi kemudian disitulah Allah mengisrokan. Yang peristiwa Isra itu ya. Nah, peristiwa Isra itu adalah 5 waktu. Perintah sholat. Dan sholat itu adalah salah satu cara untuk kita memohon pertolongan dalam kondisi apapun. Nah, setelah itulah kemudian sampai hari ini kita rasakan bagaimana kita umat Islam
atas perjuangan Rasulullah dan mendapatkan satu kebahagiaan tersendiri dalam kondisi apapun. Insya Allah. Ada balik semuanya. Ya gitu. Jadi awal kita harus menyikapinya ya menerima, karena memang ini takdir, itu takdir dari Allah. Tidak dengan yang mungkin awal-awal dulu setahun lalu mungkin awal menerima ini bisa aja gitu ya, kita masih belum bisa beradaptasi, tapi kan kita sudah mengalami ini 1 tahun, berarti harusnya sudah ada proses memaknai ya, sudah menerima takdir ini ya Iqra tadi gitu. Kemudian kita juga menggali hikmahnya apa sih gitu kan sebetulnya gitu dari ini. Kenapa sampai Allah itu berikan ujian ini sampai 1 tahun? Apakah karena kitanya belum lulus ujian atau gimana gitu ya, seperti itu mungkin ya. Jadi, nah ada beberapa menit lagi sisa sesi ini, mungkin kita berikan kesempatan untuk tanya jawab ya Bu. Silahkan bisa dibuka untuk sesi tanya jawab beberapa orang. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung apa ya, raise hand aja ya, raise hand aja. Silahkan. Ada? Belum ada. Oke. Sebelum nanti sambil kita tunggu pertanyaan dari audiens, saya juga ingin tanya lagi nih Bu. Tadi dari kondisi pandemi ada, tapi kan kita tetap harus berjalan ya Bu ya. Kewajiban belajar itu tidak berhenti ketika adanya pandemi. Tips-tipsnya agar, kan kalau dilihat dari kemarin PJJ itu ada perbedaan dengan kondisi normal belajar. Nah, itu kira-kira Bu, untuk bisa tetap menguasai materi pembelajaran tapi dalam kondisi yang sangat berbeda ini seperti apa Bu kira-kira? Oke. Jadi kembali lagi, di bulan Ramadan ini kita harus banyak belajar. Pertama, belajar dari kedisiplinan bulan Ramadan. Nah, diharapkan nanti setelah bulan Ramadan ini berakhir, maka disiplin itu tetap terus bahkan meningkat gitu. Nah, salah satunya tadi, untuk mensikapi tentang proses pembelajaran, otomatis disiplin yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini dengan bangun lebih pagi, otomatis nanti akan masuk dalam pembelajaran pun siap gitu di pagi hari, tidak ada lagi yang kesiangan. Nah, dengan seperti itu, ilmu apapun akan mudah diserap oleh kita. Dengan tadi caranya, pertama kita niat bahwa niat mencari ilmunya adalah ibadah gitu. Otomatis ilmu ini kita akan berpikir bahwa mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari semua siapapun yang memberikan ilmu, baik guru-guru, teman-teman, itu akan bermanfaat untuk diri kita sendiri, dan insya Allah akan bermanfaat untuk orang lain. Itu tujuan utamanya, sehingga kamu merasa ikhlas untuk menerima. Kalau sudah ikhlas menerima, saya yakin tidak ada beban. Jadi yang pertama adalah jangan belajar itu dijadikan sebuah beban, tapi belajar dijadikan sebuah kebutuhan. Karena kalau sudah kebutuhan, seperti halnya kalian lapar. Lapar itu menjadi sebuah kebutuhan, pasti cari makan. Nah, kalau kita mencari ilmu adalah sebuah kebutuhan, maka kamu akan terus mencarinya sendiri. Bukan berarti harus disuruh-suruh, didorong-dorong, kata bahasa Sunda mah dijonggokeun gitu ya. Tetapi tidak seperti itu. Tapi dengan sendirinya, saya ingin mendapatkan ilmu tentang X. Otomatis, walaupun waktunya sangat mepet di pembelajaran, maka saya akan mencari ilmu di tempat yang lain dengan cara mencari tahu dari web dan lain sebagainya. Jadi intinya seperti itu. Nah, di bulan Ramadan ini luar biasa menurut saya, dengan belajar, kewajiban belajar, menuntut ilmu ada sebuah kewajiban, dan insya Allah di dalam Ramadan ini satu kebaikan akan dibalas berlipat-lipat ya Pak ya. Nah, berarti apa yang sudah kita lakukan akan dibalas berlipat-lipat. Yang wajib menjadi berapa kali Pak? Dilipat sampai? Tak terhingga. Wah, tak terhingga. Yang sunnah menjadi wajib. Nah, salah satunya berbuat kebajikan. Jadi kalau ada yang merasa di antara teman-teman kalian merasa kesulitan, kita yang mampu itu mampu untuk bisa memberikan rezeki kita. Apapun rezekinya, apakah ilmu, apakah berupa finansial, ataupun kebutuhan lain. Jadi berbagi itu bagian daripada beriman dan bertakwa ya. Jadi memberikan rezeki sebagian rezekinya. Nah, di sini kita akan muncul di pembelajaran nanti. Tipsnya adalah yang pertama tadi, jadikan belajar itu sebuah kebutuhan, bukan kewajiban.
Kemudian berubahlah perilaku menjadi jauh lebih baik dengan cara kita lebih disiplin. Nah, kedisiplinan saat Ramadan ini akan terus dibawa untuk bisa berdisiplin pada hari-hari selanjutnya. Itu mungkin intinya, sehingga jangan menjadi sebuah kesulitan. Insya Allah tidak akan ada kesulitan karena Allah akan memberikan jalan untuk bisa memudahkan sebuah kesulitan apabila kita mau. Kalau begitu Bu, untuk memaknai belajar itu tidak hanya mempelajari materi, Betul. ya materi, tapi belajar disiplin, Betul. tadi belajar memanage waktu, dan Betul. sebagainya. Jadi belajar itu luas ternyata ya, tidak hanya mungkin kadang gitu ya di antara anak-anak sekalian nih menganggap belajar itu ya belajar fisika gitu, belajar biologi aja gitu. Ternyata luas ya. Iya, jadi contoh gini lah, misalnya kita belajar biologi, karena saya latar belakang biologi ya. Kalian misalnya kenapa sih ada proses pembelajaran terkait dengan memanage tubuh kita, kebersihan tubuh kita ya. Misalnya wudhu itu kan mulai dari mencuci tangan itu sela-sela ini ya, Pak. Tapi kan ada anak ada asal ya. Padahal itu dalam sisi kebersihan telinga bagian belakang itu sulit dibersihkan. Kalau sudah tersimpan bakteri di belakang sini dan masuk ke lubang telinga, dan ini akan berdampak bagi pendengaran Anda. Dan jika pendengarannya terganggu, otomatis ilmu pengetahuan akan terganggu. Saya. Kemudian, kenapa di atas kita punya alis? Kenapa sih Allah menciptakan alis? Lalu ada anak yang alisnya dibuang. Padahal tujuan alis itu adalah menahan kotoran dan air keringat yang akan masuk melewati mata. Nah, itu artinya semua yang diciptakan oleh Allah itu sangat-sangat bermanfaat, dan kita harus tahu belajarnya di mana. Ya di biologi salah satunya. Ya, kenapa telinga itu ditindiknya di sini? Kenapa enggak banyak di sini, di atas telinga? Karena ini banyak sekali sistem saraf yang akan terganggu apabila terkena tekanan ya, tusukan. Itu satu. Kemudian kenapa lubang hidung suka ada yang pakai anting? Kenapa enggak boleh? Di sini pusat saraf anak. Ini pusat saraf. Nah, oleh sebab itu, belajarnya itu kita ciptakan adalah ini bermanfaat untuk saya. Dan saya bisa sharekan pada orang lain. Kenapa nggak boleh pakai ini? Kenapa lubang hidung itu ada bulunya? Kalau kita kasih tindik, berarti akan terhalang itu kotoran masuk ke dalam, sehingga si fungsi rambut menjadi terganggu. Nah, dengan cara tadi memaknai bahwa belajar itu akan bermanfaat untuk kita, maka saya yakin kalian akan lebih mudah untuk berpikir bahwa oh ternyata saya harus belajar banyak ya. Ternyata saya pun harus mendapatkan ilmu yang banyak dari mana? Dari baik dari guru, dari buku, dari yang lain. Jadi intinya seperti itu. Jadi ternyata belajar itu sangat luas gitu. Kemudian dari segala hal kita bisa mengambil hikmahnya, dan dari Islam juga belajar itu merupakan sebuah kewajiban ya, seperti itu. Ya, sepertinya ini seru ya obrolannya Ibu Pak Firman, tapi apa daya karena waktu terbatas. Ibu terima kasih atas kesediaannya sudah berbagi ilmu kita di pagi hari, mudah-mudahan bermanfaat. Pak Firman juga terima kasih atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan di sesi pertama talk show ini. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh informasi yang bermanfaat yang tadi telah disampaikan dengan Pak. Iya, Masya Allah, tadi materi yang sudah diberikan oleh Bu Santi dan Pak Firman itu insya Allah bermanfaat untuk kita di kehidupan dunia dan akhirat. Juga terima kasih kepada Bu Santi dan Pak Firman yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita, dan juga Bu Indri selaku moderator yang telah memberikan arahan pada talk show menuntut ilmu adalah takwa. Untuk selanjutnya akan ada sesi kuis nih. Ya, setelah nanti ada sesi kuis akan kita lanjutkan ke podcast. Jadi untuk sekarang akan ada sesi kuis terlebih dahulu. Kuisnya akan dibacakan oleh kami melalui Zoom dan akan dijawab melalui grup chat sanatnya masing-masing.
Ya, untuk kuis pertanyaan yang pertama, apa hubungan ilmu dengan kesempurnaan ibadah? Sekali lagi, apa hubungan ilmu dengan kesempurnaan ibadah? Silahkan kalau butuh waktu untuk menjawab terlebih dahulu, akan saya berikan beberapa. Ya, insya Allah kalau sudah, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa hubungan mengimani salah satu rukun iman, qada dan qadar dengan masa pandemi sekarang ini? Sekali lagi, apa hubungan mengimani salah satu rukun iman, qada dan qadar dengan masa pandemi sekarang ini? Silakan, akan saya berikan beberapa menit untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Nah, teman-teman, karena nanti ini bakal ada nilai tambahan buat kalian yang menjawab kuisnya, jadi aku ulangi lagi ya, takutnya tadi terlewat. Yang pertama, apa hubungan ilmu dengan kesempurnaan ibadah? Yang kedua, apa hubungan mengimani salah satu rukun iman, qada dan qadar dengan masa pandemi sekarang ini? Ya, kalau misalkan tadi sudah disimak ya pertanyaannya dan silakan menjawab. Mari kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya, yaitu podcast implementasi rukun iman dalam kehidupan sehari-hari yang akan dibawakan oleh Bu Ita dan juga Raisya. Silakan kepada Bu Ita dan Raisya, saya